Yang terhormat Bapak Juli Ismanto selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Database, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi tentang menerapkan normalisasi data. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Sinta Fitria dan ada Liana Lestari, selanjutnya ada Natasha Purnisita Saputri. Materi presentasi yang akan kami sampaikan kali ini terdiri dari 6 bagian, yaitu latar belakang, pengertian normalisasi, tahapan perancangan database, tahapan normalisasi, studi kasus, dan ada kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat ini telah mendorong peningkatan kebutuhan akan sistem pengelolaan data yang efisien, akurat, dan terintegrasi. Salah satu komponen yang penting dalam bidang ini adalah sistem basis data yang secara terstruktur. Nah, MySQL sebagai salah satu sistem manajemen basis data yang populer. Banyak digunakan karena kemampuannya yang andal, fleksibel, dan mudah diimplementasikan dalam berbagai aplikasi. Namun, dalam proses perancangan database seringkali muncul permasalahan seperti duplikasi data, ketidakkonsistenan informasi, serta anomali dalam proses insert, update, dan delete. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan penerapan teknik normalisasi, yaitu proses pengorganisasian data ke dalam bentuk tabel-tabel yang lebih sederhana dan efisien agar bebas dari anomali serta memudahkan pemeliharaan data. Normalisasi juga membantu menghasilkan struktur database yang baik sehingga setiap atribut data memiliki hubungan fungsional yang jelas terhadap kunci utamanya. Melalui penelitian ini, penulis berupaya memberikan solusi sederhana dan praktis dalam penerapan teknik normalisasi hingga bentuk normalisasi ketiga 3NF serta mengimplementasikannya menggunakan bahasa SQL pada DBMS MySQL. Selanjutnya ada pengertian dari normalisasi data, yaitu suatu proses pengorganisasian data dalam model relasional untuk menghilangkan duplikasi dan ketidakwajaran pada tabel dalam basis data. Proses ini dilakukan dengan cara memecah sebuah tabel besar yang memiliki ketergantungan dan keterkaitan data yang tinggi menjadi beberapa tabel yang lebih kecil dan saling berhubungan melalui kunci. Nah, tujuan utama normalisasi adalah agar struktur database menjadi lebih sederhana, efisien, dan bebas dari redundansi data sehingga memungkinkan pengguna untuk melakukan operasi seperti insert, update, dan delete tanpa menimbulkan inkonsistensi. Nah, tahapan perancangan database yang pertama ada perancangan konseptual. Tahap ini fokus pada pembuatan model data yang menggambarkan entitas dan relasi antar entitas dalam sistem tanpa mempertimbangkan aspek teknis DBMS tertentu. Hasilnya adalah diagram konsep seperti ERD yang menunjukkan kebutuhan data dan keterkaitannya secara jelas. Yang kedua, perancangan logikal. Tahap ini model konseptual diterjemahkan ke dalam model data yang lebih formal dan spesifik seperti model relasional. Struktur data disusun berdasarkan skema tabel, atribut, serta hubungan antar tabel. Namun masih tanpa mempertimbangkan fisik penyimpanan dan spesifikasi DBMS tertentu. Yang ketiga ada perancangan fisik. Tahap ini menghasilkan deskripsi teknis implementasi basis data pada perangkat keras. Penyimpanan melibatkan detail seperti organisasi file, indeks untuk mempercepat akses data, ukuran penyimpanan, serta penerapan aturan integritas dan keamanan data. Selanjutnya ada relational database, adalah mempresentasikan semua data dalam database sebagai tabel 2 dimensi sederhana yang disebut relasi. Tabel-tabel ini serupa dengan file biasa, namun informasi dalam lebih dari satu file bisa dengan mudah diekstrak dan dikombinasikan. Kadangkala tabel-tabel ini bisa dianggap sebagai file. Proses perancangan database merupakan bagian dari micro life cycle, sedangkan kegiatan-kegiatan yang terdapat di dalam proses tersebut diantaranya pengumpulan data dan analisis, perancangan database secara konseptual, pemilihan DBMS, perancangan database secara logika, perancangan database secara fisik, dan implementasi sistem database. Selanjutnya ada tahapan normalisasi. Yang pertama ada U-normal
normalized form UNF, tahap awal di mana data masih raw, belum diatur dan sering mengandung pengulangan atau duplikasi data, biasanya dalam satu tabel besar. Yang kedua ada first normal form atau 1NF. Tabel sudah terstruktur sedemikian rupa sehingga setiap kolom hanya mengandung satu nilai tunggal atau atomik dan tidak ada pengulangan grup data. Yang ketiga, second normal form atau 2NF, memenuhi syarat 1NF dan memastikan semua atribut non-kunci bergantung sepenuhnya pada kunci primer. Yang keempat, ada third normal form atau 3NF, memenuhi syarat 2NF dan tidak mengandung ketergantungan transitif, yaitu atribut non-kunci tidak bergantung pada atribut non-kunci lainnya. Yang kelima, studi kasus Birch third normal form atau BCNF, untuk penyempurnaan dari 3NF yang menangani ketergantungan lebih kompleks antar kunci kandidat. Yang keenam, fifth normal form atau 5NF, tahap terakhir normalisasi yang mengatasi ketergantungan join kompleks untuk mengeliminasi redundansi yang terisa dengan memecah tabel menjadi bagian-bagian yang lebih kecil tanpa kehilangan informasi. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Sing boleh sing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liana Lestari akan melanjutkan materi mengenai studi kasus. Pada tahapan normalisasi, bentuk tidak normal atau unnormalized form merupakan kumpulan data yang akan direkam, tidak harus mengikuti suatu format tertentu sehingga bisa saja datanya tidak lengkap atau terduplikasi. Data ini dikumpulkan apa adanya sesuai dengan kedatangannya. Contohnya pada gambar 1 ini. Selanjutnya, bentuk normal pertama terpenuhi jika sebuah tabel tidak memiliki atribut yang bernilai banyak atau multi-value atribut. Artinya, setiap pertemuan baris dan kolom hanya berisikan satu nilai atau single value atribut, 1NF. Pada bentuk normal kedua akan terpenuhi jika bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk normal pertama. Setiap atribut yang bukan kunci haruslah bergantung secara fungsional terhadap atribut kunci atau primary key. Sehingga untuk membentuk normal kedua haruslah sudah ditentukan file kunci. Dalam tahapan ini penulis belum membuat file kuncinya karena penulis langsung membagi dua tabel yang dari tabel normalisasi ke satu, yaitu pertama penulis memberikan nama tabel pertama master transaksi slip dan tabel keduanya transaksi slip, karena nantinya untuk kasus lainnya kemungkinan terjadi duplikasi data masih ada. Contoh ini merupakan 2NF dalam bentuk normal kedua. Selanjutnya, bentuk normalisasi tabel transaksi slip. Proses pembentukan normalisasi tabel transaksi slip merupakan uraian dari bentuk normalisasi pertama sehingga menghasilkan laporan seperti pada gambar keempat yang mempunyai 13 kolom yang mempunyai foreign key, yaitu no slip, codec, goal yang akan merelasikan ke masing-masing tabel induknya nantinya. Setelah itu baru masuk ke tahapan ketiga, yaitu bentuk normalisasi ketiga. Pada bentuk normal ketiga, bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk normal pertama dan kedua serta tidak dapat transitif dependensi atau sebuah atribut yang bukan kunci selain bergantungan kepada atribut kunci. Juga bergantungan kepada atribut bukan kunci yang lainnya, sehingga setiap atribut bukan kunci haruslah bergantung hanya pada atribut kunci atau primary key. Pada tahapan ketiga ini membagi tabel master transaksi slip membagi dua tabel, yaitu tabel slip dan tabel karyawan. Pada tabel slip, no slip menjadi field kunci primary key-nya, sedangkan tabel karyawan menjadi field kuncinya NIP. Untuk merelasikan kedua tabel tersebut, yaitu menggunakan field kunci tamu atau istilah lainnya yaitu foreign key.
yaitu NIP pada table slip. Pada tabel transaksi slip, kita membaginya menjadi 3 tabel, yaitu tabel jabatan, golongan, dan tabel translip. Pada tabel jabatan, field kode jabatan menjadi kunci primary. Tabel golongan menjadi field kunci, field gold, dan pada tabel translip tidak ada field kunci primary, yang ada hanya field kunci foreign key atau kunci tamu yang merelasikan ketiga tabel jabatan, golongan, dan translip, yaitu field codage dan goal. Pada tahapan ketiga ini tidak ada lagi duplikasi data lagi pada tabel masternya, yaitu tabel slip, karyawan, jabatan, golongan. Sedangkan relasi tabel slip dengan translip adalah field kuncinya adalah field no slip sebagai foreign key. Pada tabel slip 1, slip merupakan tabel transaksi master yang akan merelasikan tabel karyawan dan tabel slip dengan field kunci yaitu NIP. Pada tabel karyawan berfungsi sebagai kunci primary key, sedang pada tabel slip berfungsi sebagai kunci foreign key atau kunci relasi antar tabel. Pada tabel 3 merupakan tabel tunjangan yang mempunyai 3 atribut, yaitu kode, jabatan, dan tunjangan J. Selanjutnya, pada tabel keempat merupakan tabel translip yang berperan sebagai tabel transaksi yang merelasikan beberapa tabel master yang mempunyai atribut no slip, codage, goal, tunjangan T, tunjangan M, tunjangan A, tunjangan I, gaji K, pajak, gaber, kunci foreign key, codage, dan goal. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan dengan teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Purnasita Saputri. Saya di sini akan melanjutkan materi dari Liana. Selanjutnya itu ada studi kasus. Pada tabel kelima merupakan tabel golongan yang terbentuk dari proses tahapan normalisasi yang dimana field goal sebagai kunci utama dan gaji merupakan field pelengkapnya. Di sini field goalnya itu terdiri dari A1 sampai D4. Dan untuk gajinya ini terdiri dari 400.000 sampai 10 juta rupiah. Nah, selanjutnya ini ada dari contoh soal yang telah dibuatkan, proses normalisasinya terdapat 5 tabel, yaitu yang pertama tabel karyawan, kedua ada tabel slip, yang ketiga ada tabel jabatan, yang keempat ada tabel golongan, dan yang terakhir ada tabel translip. Nah, selanjutnya ini ada kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya ini, normalisasi merupakan langkah penting dalam perancangan basis data untuk menghindari terjadinya duplikasi dan inkonsistensi data melalui penerapan tahapan normalisasi hingga bentuk normal ketiga 3NF. Struktur data dapat dibuat lebih efisien, teratur, dan mudah dikelola. Penerapan hasil normalisasi ke dalam perintah SQL melalui DDL dan DML membantu menghasilkan sistem basis data yang terintegrasi dengan baik, serta mendukung kemudahan dalam proses pengolahan data. Secara keseluruhan, normalisasi membantu menciptakan desain database yang optimal, mempermudah proses pemeliharaan data, dan dapat dijadikan pedoman praktis dalam membantu sistem informasi berbasis MySQL. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.